Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Nah, ini ada video yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama, di mana ini merupakan penjelasan dan juga pesan dari Bapak Luhut Binsar Panjaitan kepada para pembenci pemerintah, para pembenci Presiden Jokowi, dan orang-orang yang mungkin belakangan ini selalu memfitnah dan mencaci maki Pak Jokowi, teman-teman. Dan yang terpenting, untuk mereka yang ingin menggulingkan Pak Jokowi. Ini adalah pesan bahwa kita harus melihat Indonesia secara luas, secara besar, tidak melihat persoalan bangsa itu dengan skala yang kecil, teman-teman. Oke, sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Selalu semangat kalau mendengar paparan dari Pak Luhut, sepertinya saya juga langsung terpana Pak, karena Bapak Luhut always instilling the faith bahwa Indonesia bisa menjadi negara yang maju. Kenapa tidak? Kenapa Tidak ada ya alasan kan? kita untuk pesimis sekarang ini. Oke. Saya tidak lihat ada alasan ya. Karena apa? Semua angka-angka yang ada menunjukkan itu bisa very doable gitu. Jadi ya kita harus optimis. Tinggal bagaimana kita supaya satu, kita kerjakan dengan detail. Ya mestinya sih sangat baik. Kita berikan apresiasi yang luar biasa dulu terhadap Pak Luhut Binsar Panjaitan. Terima kasih banyak Pak atas komitmennya, kerja kerasnya. Pak, pertanyaan saya mungkin sebagai pembuka di special dialog pada siang hari ini adalah, kita tahu Indonesia punya tujuan menuju menjadi Indonesia Emas 2045, negara yang maju. It's around 25 years from now, 21 years from now, 2024. Di acara Mind Dialogue ini dan juga sembari melihat ada begitu banyak challenge yang tadi Pak Luhut sempat paparkan, Pak Luhut, bagaimana Anda melihat industri pertambangan Indonesia bisa menjadi kunci utama Indonesia menjadi Indonesia maju di 2045, knowing that there's a lot of challenge ahead? Sebenarnya bukan pertambangan aja, pertambangan satu hal yang menurut saya akan berikan kontribusi. Saya sudah singgung tadi, downstreaming kita tadi jadi nikel ore menjadi apa, stainless steel aja, baru stainless steel ya. Itu sudah bisa 38 miliar dolar tahun lalu, dan sampai nanti kepada mobil listrik dari baterainya dan seterusnya, itu kita bisa akan 70 miliar dolar pada tahun 2030. Dan ini angka yang menurut saya sangat bagus, dan itu yang membuat apa namanya ekonomi kita ini sekarang ini ya, relatif kuat. Tapi jangan lupa, saya tadi baru bicara sama Pak Fuad ini, dan saya tadi baru rapat di kantor. Ya ada satu proyek apa yang kita tidak pernah lihat, itu durian gitu loh. Durian itu kita punya ekspor sekarang, tadi baru saya dapat data, saya suruh cek lagi sekarang. Itu tuh kita ekspor 2,4 miliar dolar. Wow. Durian. Orang Durian. bilang, lihat loh durian gitu. Saya juga melihat begitu. Tapi setelah tadi kita rapat, kita lihat angka ini, wow, this number is a huge number. Ya. Jadi ini ya, Tony Ton, lu nggak menang sendiri loh Ton. Jadi kalau kita serius nanganin, ini so kaya. Sekarang kita punya seaweed. Saya sampaikan Pak Prabowo, Pak Prabowo, ini seaweed ini seperti nikel ore 10 tahun yang lalu. Seaweed itu kita yang terbesar di dunia dan kita yang terluas. Kita tidak punya typhoon, tidak punya huru hara di laut. Sepanjang tahun dia growing, setiap hari kita bisa harvest, setelah 34 hari kita bisa grow di situ apa lobster, kita bisa grow di situ ikan, kita bisa you name it, semua kita bisa grow di situ. Dan kita bisa bikin pupuk organik, kita bisa bikin makanan, kita bisa bikin tadi juga catch CO2, hampir semua, banyak sekali. Jadi this is also another potential billion of dollars yang bisa kita dapat. Jadi sebenarnya kalau kita tekunin, kita kerjakan dengan baik. Sekarang riset ini bukan omong-omong, kita sudah punya pilot project di mana di Lombok. Sudah research centernya ada di Lombok. Kita sudah kerjasama dengan apa namanya India Institute of Technology. Kita sudah kerjasama dengan Tiongkok. Firman yang sekarang itu ngerjakan itu sudah di mana aja man, udah semua ya, udah semua. Kita udah punya dana untuk kerjain. Tinggal saya bilang sama presiden terpilih, ini tinggal Pak Presiden perintahin aja, begitu Anda terpilih, udah ini jalan. Dan itu ciptakan lapangan kerja, karena target kita adalah 1,5 juta
hektar ya, mana 1,5 juta hektar, kita kan bisa direct employee itu 1 juta orang. Jadi sebenarnya ya kita jangan hanya lihat tambang-tambang saja, banyak sekali yang lain tadi. Pertanian kita sangat kaya sekali, tapi Kaya kita nggak banget pernah negara urus kita ya. dengan benar. Wow. Tidak pernah kita fokus. Kita kasih pemerintah yang ngerjain. Kalau pemerintah yang ngerjain pasti nggak jalan. Ya kasih pemerintah tugasnya menyiapkan infrastruktur. Nah infrastruktur disiapin, ya suruh nanti private sector yang masuk ke situ. Karena dia jangan disuruh lagi menyiapkan infrastruktur untuk itu tadi. Terima kasih Pak. Di acara ini Pak, di Mind Dialogue ini yang diselenggarakan oleh Mind ID dan CNBC Indonesia Pak, dengan seluruh stakeholders yang hadir di sini, apa yang Pak Luhut ingin sampaikan untuk industri pertambangan Indonesia lebih baik lagi ke depannya dan catching up to those numbers agar Indonesia benar bisa mengawal negeri ini sendiri. Kata tadi Bapak bilang kita harus berdikari Pak jika ingin menjadi negara maju. There's no developed countries that want us as developing countries to be developed countries seperti yang Anda sampaikan. Di sini di depan stakeholders industri pertambangan Indonesia apa yang Anda ingin disampaikan? Ya menuju sebenarnya ke sana? menurut saya sederhana ya, kita nggak usah pikir yang aneh-aneh gitu. Yang pertama saya masalah lingkungan. Oke Pak. Jadi lingkungan itu menurut saya penting sekali. Tadi ada ILO datang kantor saya dari Geneva. Saya bilang sama dia, dia pikir kita tidak suka dia datang. Saya bilang saya suka sekali. Kamu pergi deh ke Morowali sana. Kamu kritik apa yang kamu kritik, nanti biar ada alasan saya tambah kuat untuk menutup tambang yang tidak comply terhadap government regulation on climate, Baik. lingkungan ini, environment. Dia bilang begini, minister, saya bilang iya kenapa? Kita juga negara yang pengen masa depan anak cucu kita bagus. Kita tidak asal menambang untuk kita make money. Dan saya bilang sama John Kerry, saya bilang, John, you don't need to remind us about the climate change. We're not gonna issue any regulation against the interest of the next generation of Indonesia. As simple as that. As simple as that. I'm not gonna destroy my grandchildren by issuing the policy against the interest of them. So you don't need lecturing us about that. Saya ngomong terbuka itu di Bali. Don't need lecturing us. We understand. We know this well. But how to do it, that's I think the issue. Itu menyangkut pada JETP. Jadi yang mau saya sampaikan, teman-teman yang main di tambang, ya efisiensi nomor satu. Semua mainin aja digitalize. Semua di-digitalize seperti kita sekarang masuk Simbara. Simbara sekarang itu kan semua kita sudah masuk di batu bara, kita masuk di kelapa sawit, kita masuk di di timah, kita masuk juga di nikel, kita masuk semua. Sekarang kita baru tahu kelapa sawit kita itu bukan 12 juta hektar, 16 juta hektar. Setelah kita lakukan tadi pemetaan baru dengan semua digital. Jadi sebenarnya di tambang ini juga menurut saya sama, bagaimana kita memaksimalkan supaya tambang itu jadi satu ekosistem dengan segala macam mineral yang ada kita ini. Jadi tidak berdiri sendiri, dan untuk itu research. Saya juga berharap misalnya kemarin saya bicara di UI misalnya di di Depok. Nah, memang bayangkan dana research mereka berapa kemarin 1,6 miliar ya. Apa yang mau kamu dapat 1,6 miliar? Terus kemudian kami rapat di hotel Pullman. Bayar hotelnya aja berapa ratus juta dia bilang. What you can get? Betul. You got nothing. Nggak cukup. Nah, saya berharap teman-teman dari para akademisi, pemain tambang ini praktisi, bisa juga mungkin membantu universitas. Ya, membantu universitas. Kau buat studi ini, dan kami dari Marves saya udah bilang sama Firman kemarin, Man, suruh mereka buat studi, karena kita juga tidak pernah melakukan measurement, melakukan pengukuran dari policy yang kita buat. Misalnya 5% pendidikan, jadi 20% pendidikan dari APBN itu. Apa sih dampaknya? Kita tidak pernah tahu. Saya bilang suruh aja sekarang UI bikin itu, kerjasama dengan mana? Ya kita danain. Atau nanti sebenarnya main ID yang duitnya, atau si Tony ini kan duitnya Freeport banyak. Ya lu misalnya. Pak Tony udah berapa kali nih disebut ya Pak? Kasih tepuk tangan dulu deh untuk Pak Tony. Ya, Ton, ya lu mumpung duduk paling di depan. sambil lu main piano gitu, main sekali-sekali gitu. I'm serious Ton. Karena menurut aku kalau kita tidak manfaatin itu, sayang, anak-anak pintar-pintar di situ kan banyak.
Kita sponsorin aja mereka untuk melakukan spesifik study mengenai apa. Itu saya kira sama tambang, jadi saya bilang tadi lingkungan, kemudian membantu sponsorin tadi apa research di universitas yang bagus, ada UI, ITB mana. Kemudian tadi apa masalah digitalisasi, karena digitalisasi akan bagus semua. Jadi korupsi itu diliwatin lah, tuh, konflik of interest itu kita kurangin lah. Kalau kita pengen maju, kita harus kasih contoh. Lead by example, that's the best. Nggak ada lagi yang lain. Terima kasih Pak Luhut. Pak Luhut tadi di paparan Pak Luhut, Bapak juga sempat menyampaikan bahwa since pandemic, COVID-19 pandemic, a lot of countries get even more protectionist about their rare minerals and critical minerals, ya Pak ya. Tadi pertanyaannya yang saya langsung terbesit di kepala saya, kalau negara ini proteksionis, negara ini ingin maju tapi proteksionis, so where are we exactly on the map? Sebenarnya proteksionis ini kalau kita lihat, saya dulu percaya global supply chain itu. Tapi waktu COVID, saya masih ingat saya kan in charge. Waktu India lockdown, kita paracetamol aja nggak bisa import. Dan kita nggak punya paracetamol. Saya nggak tahu berapa orang yang jadi korban itu. Kita nggak punya. Paracetamol simple one, itu dari petrochemical aja. Itu saya bilang Bu Nika, Bu sekarang kita bikin aja. Itu Bu Nika langsung buat yang di mana di Cilacap sana. Nah, jadi saya bilang sama Pak Presiden, saya bilang Pak, at least kita harus bisa 60-70% self sufficient. Betul. You never know. Kalau terjadi seperti COVID lagi, We never know. berapa ribu yang bisa mati nanti, meninggal. Ini ya gimana saya mau beritahu? It's a fact of life. Bagaimana keadaan stres waktu itu? Saya sedihnya itu hari ini yang meninggal sekian, besok mulai orang-orang yang kita kenal yang meninggal. Akhirnya yang mulai teman dekat saya yang meninggal, yang saya nggak bisa bantu dia, padahal saya katanya powerful. I cannot help, karena begitu antrinya orang di rumah sakit di Angkatan Darat yang di dekat di Taman Mini. Pak, very sad. Teman sekamar saya Taruna, saya nggak bisa tolong dia. Ini fact of life. Kan kita nggak punya apa-apa. Nah, sejak itulah terjadi sebenarnya perubahan di Kementerian Kesehatan, melakukan perubahan itu, semua kita punya alat-alat Alkes sekarang kita 65-70% sudah buatan dalam negeri. Obat-obatan kita buat, sekarang vaksin kita buat, dan seterusnya. Di pertambangan saya pikir juga teman-teman harus bisa bikin downstream yang lebih didorong lebih jauh lagi, supaya kita seperti iron steel. Sekarang iron steel bukan hanya pada lithium baterai segala macam, saya dorong sampai garpu, alat suntik, semua bikin. Saya bilang, kita kasih kamu kemarin saya di Tiongkok, kita kasih kamu special economic zone, bikin itu barang itu. Nanti ikutkan UKM-nya Indonesia. Bapak, kemarin ketika Anda ke Tiongkok Pak, dan bertemu dengan Pak Menteri Wangi, dan juga Anda melihat betapa signifikannya budget yang dikerahkan untuk R&D di institusi-institusi pendidikan China, dan no wonder tadi Bapak juga bilang, whether you like it or not, Tiongkok ini memang paling terdepan Pak dalam EV dan lain-lain. Apa yang terbesit dalam benak Anda agar Indonesia bisa menjadi atau bisa menyamai kekuatan itu Pak? Kita punya potensi untuk itu kok. Tinggal sekarang pendidikan, saya senang bahwa Presiden terpilih punya program juga dengan SMA unggul, terus makan bergizi, dan sekarang lagi dikerjain teknis oleh Firman juga nih dengan timnya. Firman mulu ya kan. Pak Presiden Emang cerdas terpilih. Firman ini coy kayak. Dan saya lihat sudah maju sekali. Orang bilang ini angka terus ambil 250 triliun. Apanya 250 triliun? Itu angka kita mulai mungkin dengan 20 triliun bertahap sampai jalan, dan program ini sudah dijalankan di 93 negara. Bukan hal yang aneh. Dan ini saya kira sangat bagus. Banyak anak-anak kita yang tidak pernah minum makan daging atau telur, dengan programnya jadi dapat gizi. Dan di situ ada barcode-nya, saya lihat lagi bagus. Barcode-nya itu bisa di tiap hari berganti.
Bisa, misalnya today your meal consists of apa, eggs on rice, and ini bahasa Inggris belajar lagi. Tanpa dia maju lagi satu program. Jadi saya pikir bagus. Orang takut nanti anggaran belanja kita nggak kuat. Sebenarnya bertahap nggak ada masalahnya. Mereka bikin apa namanya skenario ekonomi, Seto, Firman dengan Rahmat. Itu kita lihat dengan budget defisit 2,5%, kita bisa dapat 612 triliun rupiah dan kita bisa menyelesaikan tol Sumatera, kita bisa menyelesaikan juga tadi apa namanya makan bergizi, kita juga bisa meneruskan pembangunan ibu kota. So what's the problem? Kita exercise itu. Jadi negara ini menurut saya kita tidak perlu khawatir asal kita lola dengan baik, asal ya kita kurangin tadi kebocoran-kebocoran. Nanti sudah sesinggung dengan digitalisasi kita akan bisa kurangin secara signifikan mengenai kebocoran tadi itu. Jadi ICOR kita bisa membaik lagi. ICOR ya Pak ya, jadi governance dan tata kelola ya Pak ya. Pak Luhut, bagaimana Anda memandang hal-hal yang sudah dilakukan seperti Amerika melalui Inflation Reduction Act, lalu ada juga Europe yang menjegal Indonesia melalui WTO, kecaman keras dari IMF. This is related to what the developed countries has done to developing countries such as Indonesia, that they don't want us directly to be developed countries like them. Ya, tapi as we are striving to get there, apa yang bersama-sama harus dilakukan oleh seluruh stakeholders agar tekanan-tekanan dari luar bisa perlahan-lahan sirna, Pak? Sebenarnya seperti IMF itu, Kristalina kan teman baik saya. Ya saya telepon dia, saya bilang, Kristalina, what happened? What is your message? Something? Oh Pak Luhut apologize, itu mungkin. Sampai Firman ikut saya di Washington ya, saya sampai diterima dia di kantornya Firman dia. kan? Dia jelaskan dengan anunya dia tidak begitu ceritanya. Tidak begitu ceritanya, Tidak Pak? begitu. Indonesia negara yang sangat bagus dibandingkan negara-negara lain, di antara G20 ini ekonomi paling bagus dan seterusnya dan seterusnya. Jadi tidak benar itu. Saya juga berteman sangat baik dengan Presiden World Bank si Ajay, sama juga dia bilang your economy is very beautiful and we love very much with your segala macam polisinya itu. Jadi saya pikir nggak ada juga bahwa seperti Eropa bawa kita WTO, ya silakan kita lawan. Dia kaget juga kita lawan. Saya bilang kenapa kita nggak lawan, kita we have right also to survive. Saya ngomong keras, we have right also to survive. We are not fight for some for nothing. Kita punya kan membantu kemiskinan, poverty, stunting. That's our program. How do you do it? Kalau kita nggak punya dapat nilai tambah dari sini. Jadi sebenarnya apa yang saya sampaikan, Indonesia we are on the right track sekarang ini. Bahwa kita kurang di sana sini ya itu bisa banyak, itu berapa presiden ke depan juga masih akan bermasalah. Tidak akan mungkin satu presiden ke depan akan menyelesaikan semua masalah Indonesia, karena akan ada masalah baru lagi yang timbul nantinya. Jadi saya pikir peranan daripada pertambangan sangat penting, tapi jangan melupakan pertanian juga penting, lingkungan juga penting. Kita harus melihat secara holistik masalah ini. Kita berikan tepuk tangan dulu dan apresiasi yang luar biasa Pak terhadap Pak Luhut. Thank you so much Pak Luhut. Nah teman-teman, itulah tadi penjelasan yang sangat luar biasa, pemaparan yang sangat luar biasa dari Bapak Luhut Binsar Panjaitan terkait dengan gambaran besar bagaimana Indonesia akan mencapai dan menggapai Indonesia Emas 2045 dan menjadi negara maju, teman-teman ya. Tentu ini didapatkan dengan cara kita bekerja sama, jangan sampai kita bercerai-berai, jangan sampai kita mudah diadu domba oleh oknum-oknum tertentu, apalagi oknum-oknum seperti oposan-oposan saat ini yang selalu menebar fitnah, yang selalu menebar kebencian dan segala macam. Ya sepertinya mereka tidak ingin negara ini berkembang dan maju, teman-teman ya. Dan ya kita harus melawan apa-apa yang selalu menjadi fitnahan dan cacian kebencian mereka terhadap pemerintah, teman-teman. Karena tanpa kita dukung pemerintah, pemerintah juga tidak akan bisa maju dengan sendirinya. Dia akan terseok-seok dengan isu-isu negatif yang selalu masuk, yang selalu dihembuskan oleh para oposisi ini, teman-teman.
Dan sangat luar biasa tadi bagaimana Pak Luhut juga meng-highlight soal isu lingkungan, bagaimana soal pertambangan, pertanian, durian dan segala macam. Ternyata kita punya modal yang sangat besar untuk menjadi negara maju, teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.